Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang problem nilai dalam ilmu. Maksudnya apa? Nilai ini adalah tujuan dari apa ilmu itu dikembangkan. Nah, apakah ilmu itu pasti berkaitan dengan nilai ataupun tidak? Nah, di sini ada beberapa pandangan tentang apakah ilmu itu harus sejalan dengan nilai atau tidak. Karena mau bagaimanapun ada pandangan yang mengatakan bahwasanya nilai ini adalah penghambat bagi perkembangan ilmu tersebut. Ada juga yang tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut, yang mana ilmu pengetahuan sampai berkembang seperti saat ini, apakah itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Nah, hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan ilmu dan nilai. Nah, bagaimana hubungannya itu ya? Nah, ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia yang menjadi sarana untuk membantu dalam berbagai hal. Namun, dalam perkembangan dan penerapannya tidak hanya menjadi berkah dan penyelamat, tapi juga bisa menjadi bencana, seperti teknologi pembuatan bom atom yang awalnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia, namun pada akhirnya juga bisa menimbulkan malapetaka. Nah, inilah yang menjadi titik dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bahwasanya gimana sih perkembangan ilmu tersebut? Kalau misalkan akhirnya nanti jadi memberikan bencana, malapetaka bagi manusia, juga buat apa? Nah, apakah juga nanti bagaimana manfaat dan dampak dari bencana dari sebuah ilmu tersebut? Nah, gitu ya. Maka di sini kita akan membahasnya. Dan dari sini para ilmuwan bersilang pendapat tentang paradigma atau pandangan terhadap ilmu tersebut. Apakah ilmu-ilmu yang berkembang dengan pesat tersebut bebas dari nilai atau justru tidak bebas nilai? Gitu ya. Nah, sebab di satu pihak objektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, sedangkan di pihak lain subjek yang mengembangkan ilmu dihadapkan pada nilai-nilai subjektif, seperti nilai-nilai dalam masyarakat, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya yang ikut menentukan pilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya. Nah, maksudnya begini, yang namanya orang ilmuwan ya, dia itu kan pasti terikat dengan latar belakang yang ada pada dirinya. Entah agamanya, atau entah lingkungannya, atau entah sukunya, atau entah negaranya, atau bangsanya, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana bisa dikatakan itu ilmu tersebut dapat berkembang kalau misalkan dia masih terikat dengan subjektivitasnya, dengan apa yang ada pada dirinya. Juga kalau misalkan dia harus objektif, nanti istilahnya ketika ilmu ini disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan itu berdampak pada sukunya atau pada agamanya, apakah kita harus mengkebiri ilmu itu? Gitu loh. Apakah sudah kalau begini nanti jelek, nggak usah saja gitu. Akhirnya kan ilmu nggak berkembang. Nah, maka perdebatan ini nggak selesai gitu loh. Nggak akan selesai. Karena mau bagaimanapun juga seorang ilmuwan itu dituntut bebas, dituntut dia itu harus sungguh-sungguh dan mengembangkan ilmunya, tapi dia juga akan terikat dengan apa yang melekat pada dirinya, baik lingkungan, keluarga, agama, suku, keluarga, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi perdebatan yang tidak bertemu, tidak ada ujungnya, gitu ya. Nah,
Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang ilmu bebas nilai. Ini pendapat pertama ya, yaitu bahwasanya ilmu itu bebas nilai. Jangan melihat dari bencana atau apanya atau malapetakannya, maksudnya gitu ya. Tapi ya sudah, ilmu dikembangkan aja. Apapun yang harus ditabrak ya tabrak aja. Nah, gitu. Yang penting ilmunya berkembang. Yang penting ilmunya itu bisa maju dan tidak stagnan, gitu ya. Nah, paradigma ilmu bebas nilai atau value free mengatakan bahwa ilmu itu bersifat otonom yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Jadi, aksiologi atau untuk apa ilmu itu, kalau itu untuk kejelekan ya enggak ada kaitannya gitu. Nah, bebas nilai bersifat tidak mutlak. Tetapi kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri berdasarkan kejujuran dan kebenaran. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam artian begini, bahwasannya bebas nilai, ilmu bebas nilai itu bukan berarti bebas-bebas tidak ada kaitannya gitu, tidak ada batasannya, tidak ada acuannya. Acuannya cuma dua, kejujuran dan kebenaran. Jadi kita itu jujur, benar. Benar dalam artian di sini ya ilmu yang dikembangkan itu ya benar. Untuk kemajuan, untuk pengembangan. Nah, sedangkan nanti dibuat apa, urusan nanti nggak ada urusan, gitu ya. Nggak ada urusan. Misalkan ilmu kedokteran ini mau dikembangkan kayak apa, ya nggak ada urusan. Mau mengorbanin berapa orang, ya nggak ada urusan. Yang penting jujur dan benar. Bahwasanya caranya begini-begini untuk meneliti obat, misalkan obat apa, atau pasang ring jantung misalkan gitu kan. Nah, itu kan ilmu kedokteran semua itu. Nah, penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Nah, dalam hal ini ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya, apakah digunakan untuk tujuan yang baik atau sebaliknya. Jadi ya terserah. Nah, inilah yang bahaya gitu ya. Ini yang bahaya. Di satu sisi ini baik untuk perkembangan sebuah ilmu, tapi di sisi lain ini juga membawa dampak kemudorotan atau dampak kerusakan yang sangat besar. Nah, menurut Joseph Situmorang ada 3 faktor yang menjadi indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Jadi di sini ada indikasi-indikasi, ada tiga faktor yang menjadi indikasi gitu ya, bahwasanya ilmu itu bebas nilai. 1. Ilmu bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Jadi nggak ada kaitan kamu siapa, sukumu apa, politikmu mana, gimana, terserah. Itu nggak ada, nggak boleh. Harus bebas dari pengaruh-pengaruh itu, apalagi politik ya. Jadi misalkan untuk tujuan politik, ilmu itu dikembangkan untuk kampanye dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. Nah, jadi yang namanya ilmu itu harus bebas, tidak boleh ada tekanan. Ya, nggak boleh ada tekanan pada dirinya. Karena untuk mengembangkan ilmu itu kan dia mencurahkan segala daya dan upaya yang dia miliki untuk mengembangkan ilmu tersebut, baik kedokteran ataupun sains, teknologi, informatika, dan lain sebagainya ya. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis atau yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Jadi istilahnya dalam penelitian itu, mengembangkan ilmiah itu ya tidak luput ya dari pertimbangan etis itu sendiri. Walaupun etis itu juga sering dituding sebagai menghambat kemajuan ilmu tersebut. Jadi tetap terikat dengan pertimbangan etis. Ini etis tidak ya? Ini baik ya, ini apa namanya, kira-kira layak enggak ya? Nah, itu ya. Nah, contoh 1. Eksplorasi alam tanpa batas. Jadi bagi penganut paham teori bebas nilai ini, contoh yang
tidak baik atau dampak keburukan yang dihasilkan itu adalah eksplorasi alam tanpa batas. Jadi untuk meneliti misalkan apa, baik itu ilmu geologi, baik itu ilmu tentang alam gitu ya, itu dia boleh mengeksplorasi alam tanpa batas. Jadi misalkan apa, kalau tanpa batas itu ya pokoknya suka-suka dia lah gitu, mau gundul hutan, mau istilahnya itu menimbun sungai, atau istilahnya mau merusak laut, itu terserah, karena untuk kepentingan ilmu. Di sana yang dihancurkan habitatnya hewan-hewan, ikan-ikan, dan penghuni di laut, misalkan di sungai itu mau mati semua, mau apa, terserah gitu ya. Jadi alam itu dieksplorasi tanpa batas. Kemudian yang kedua, ekspresi seni yang menonjolkan pornografi dan porno aksi karena itu seni. Jadi kalau orang yang menganggap ilmu itu bebas nilai, mau itu porno aksi, mau pornografi, tidak ada urusan gitu loh. Orang melihatnya jijik, nggak ada urusan. Yang penting itu kan seni, alasannya gitu. Nah, mau pakai pakaian yang minim, atau mau pakai pakaian yang ketat, atau mau bahkan nggak pakai pakaian pun, terus kemana-mana, alasannya apa? Seni. Nah, itu apa namanya, orang yang anggap bahwasanya ilmu itu bebas nilai. Jadi semua ekspresi itu dianggap seni. Nah sekarang kalau misalkan dia psikopat terus bunuh, apa di film apa saya lupa itu ya, dia bunuh orang, kemudian mayatnya itu dibuat patung gitu loh. Jadi bukan mayat, masih berupa mayat dibuat patung, dianggap seni juga kayak gitu. Nah atau misalkan dia mempertontonkan organ-organ vitalnya di depan umum dengan seenaknya sendiri, dipertontonkan di pertemuan dengan orang-orang penting, kan itu bukan seni dari mana gitu kan, walaupun alasannya nanti juga seni. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, menguliti mayat dan mengambil dagingnya hingga tinggal tulang-tulangnya diperbolehkan dalam ilmu untuk mempelajari anatomi tubuh. Jadi ilmu anatomi tubuh itu ada peneliti itu yang sampai dia menguliti mayat dan mengambil dagingnya hingga tinggal tulang-tulangnya saja untuk mengetahui anatomi tubuh itu, sampai begitunya gitu ya. Memang orang Barat ini apa namanya ya, karena mereka itu sebagian ateis juga, jadi ya tidak ada urusan, yang penting ilmu itu berkembang. Yang penting hasrat dia untuk mengembangkan ilmu tercapai. Apapun akan dilakukan sampai seperti ini. Ya misalkan mayatnya ini saudara kita sendiri gimana? Ya kan gitu kan. Nah, kita tahu kok sampai seperti ini. Nah, jadi begitu. Mending kalau mereka istilahnya mencobanya itu di hewan ya, kayak tikus percobaan gitu kan. Nah, kita mendengar tikus percobaan oke lah. Tapi kalau sampai seperti ini kan ini sudah istilahnya ya melanggar hak-hak dari mayat itu sendiri, dan melanggar kehormatan mayat itu sendiri dan kehormatan bagi keluarganya. Nah, gitu. Nah, penganut paradigma ilmu bebas nilai berpendapat bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya. Karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Dan ini masih dianut oleh sebagian besar ilmuwan yang ada di dunia ini. Nah, ya walaupun istilahnya kan mereka nggak bakal memperhatikan ya itu anak siapa, itu orang mana, walaupun istilahnya itu mayat yang ditemukan atau gimana, itu apa namanya nggak diperhatikan gitu ya. Yang penting tujuannya tercapai. Sampai sekarang misalkan contoh ya, yang masih tabu di Indonesia itu adalah otopsi. Otopsi itu mungkin sebagian orang nggak mau gitu loh, mayat saudaranya atau keluarganya itu diotopsi. Kenapa? Karena ya memang dilihat gitu loh, hanya demi untuk mengungkap kebenaran, misalkan yang bunuh siapa, atau meninggalnya kapan, bukan meninggal kapan ya, yang bunuh siapa, motifnya apa, misalkan biar tahu itu di mana, pakai apa mukulnya gitu, dan segala macam. Itu kan pakai autopsi, dan autopsi itu yang memang
mayat itu ya kalau berat ya nanti ya dicek semua gitulah intinya ya. Nah itu sebagian nggak nggak mau gitu loh, buat apa juga gitu. Nah tapi ada sebagian juga yang membolehkan hal seperti itu. Nah karena apa, dalam Islam sendiri kita yang mayoritas muslim ya, itu kan dilarang kita itu ngapa-ngapain mayat intinya gitu ya. Karena mayat juga akan ruhnya nanti akan merasakan sakit kalau mayatnya sampai diapa-apain gitu loh. Dalam Islam sendiri seperti itu. Nah bahkan kita menghina mayat pun nggak boleh gitu loh. Padahal dia sudah mati, jadi mayat itu dihina nggak boleh. Karena apa? Dapat menyakiti ruhnya yang ada di alam barzah. Oke, selanjutnya ilmu tidak bebas nilai. Nah sekarang pendapat yang kedua, bahwasanya ilmu itu tidak bebas nilai. Berarti dia harus terikat semuanya dengan nilai yang ada. Nah, paradigma ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan sebagainya. Jadi, sampean mau meneliti ilmu itu, mengembangkan ilmu itu mesti ada tujuannya kan gitu. Tujuannya apa? Ya terserah, mau tujuan politik, ekonomi, sampean dapat ekonomi, dapat apa namanya, timbal balik yang banyak, sosial, religius, dan lain sebagainya. Nah, filosof yang menganut teori value bonds adalah Jürgen Habermas. Dia berpendirian bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yakni nilai relasional antara manusia dan alam, seperti ilmu pengetahuan alam, antara manusia dan manusia, seperti ilmu sosial, dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu saja terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja lepas dari nilai. Penganut value bond ini bahkan ada yang mengatakan bahwa nilai adalah ruhnya ilmu. Jadi ilmu tanpa nilai ibarat seperti tubuh tanpa ruh, yang berarti tidak berguna. Jadi nilai ini juga akhirnya nanti ada kejelekannya juga gitu ya. Nah nilai ini ada kejelekannya juga. Misalkan untuk mengokohkan kekuasaan, misalkan gitu ya. Akhirnya apa? Ilmu itu dikembangkan hanya untuk tujuannya agar penguasa itu tetap berkuasa, nggak ada tujuan lain gitu. Nabrak semua akhirnya. Nah gitu. Misalkan untuk kepentingan ekonomi juga nabrak semua nanti. Yang penting apa? Saya tetap berjaya gitu. Saya tetap jadi orang kaya, perusahaan saya nggak jatuh, nggak bangkrut. Gitu ya, entah perusahaan apa aja itu gitu loh. Nah sekarang kita akan menyampaikan tentang pandangan lain ya. Dari dua pandangan tadi ini ada pandangan lain, yaitu pandangan lain adalah ilmu bebas nilai, sedangkan aplikasi ilmu dan ilmuannya terikat nilai. Jadi ilmunya itu bebas nilai, sedangkan aplikasinya ilmu dan ilmuannya terikat nilai. Ini pandangan ini berasal dari Islam, kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya ilmu ya ilmu saja gitu loh. Kita teliti saja. Tapi kalau nanti untuk memajukan ilmu itu kita harus mencelakai orang lain, harus berbuat yang tidak baik kepada orang ataupun kepada lingkungan, maka itu nanti bisa dicari jalan keluar. Gitu ya. Makanya aplikasi ilmu dan ilmuannya terikat nilai. Nah, aplikasinya sama saya sendiri atau orangnya sendiri itu harus terikat dengan nilai. Kalau nggak terikat nilai nanti ya akan liar dan buas nanti ya. Pendapat ini mengatakan bahwa ilmu bebas nilai hanya terbatas dari segi ontologinya. Dari segi hakikatnya saja itu bebas nilai. Sedangkan penggunaannya tidak bebas nilai karena harus berdasarkan asas-asas nilai. Nah, mereka berpendirian bahwa masalah nilai tidak terlepas sama sekali dengan fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang selalu menilai untuk menemukan kebenaran dan mempertemukan kebenaran. Sejarah manusia penuh dengan peristiwa-peristiwa yang dihiasi kerelaan mengorbankan nyawa dalam mempertahankan apa yang mereka anggap benar.
Tanpa dasar nilai moral, ilmuwan mudah sekali tergelincir dalam melakukan khianat intelektual. Kalau orangnya itu nggak punya integritas yang tinggi, ilmuannya ini dia akan melakukan khianat intelektual, melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, inilah yang mungkin pandangan inilah yang bisa masuk gitu ya bagi kita. Kenapa? Karena mau tidak mau manusia itu dia punya fitrah gitu loh. Dia punya fitrah. Entah kecondongannya kemana, dia pasti punya fitrah. Subjektivitasnya itu nggak bisa hilang sebenarnya. Kalau hakikatnya ya. Karena mau nggak mau ya manusia itu dia pasti ada tujuannya gitu loh. Pasti ada tujuannya. Bukan masalah perkembangan ilmunya atau tidak, tujuannya apa baru dikembangkan. Ilmunya kan begitu. Nanti sekiranya melanggar hak-hak orang lain atau dapat merusak alam dan lain sebagainya yang sifatnya tidak baik, maka bisa dicari jalan keluar. Tidak harus istilahnya ya bernafsu gitu ya untuk memajukan ilmu tersebut. Nah, pendapat ini didasari oleh beberapa hal. Apa saja? 1. Ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif atau merusak oleh manusia yang dibutuhkan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi keilmuan. Jadi perang dunia itu mau nggak mau pasti melibatkan teknologi, karena 2 kubu ini dia memperebutkan dominasinya di atas negara-negara lain, dominasinya terhadap dunia ini, 2 kubu ini. Nah, mau nggak mau mereka berlomba-lomba, baik menguatkan teknologinya, persenjataannya, ideologinya, dan lain sebagainya. Bayangkan berapa korban dari 2 perang dunia ini, baik perang dunia pertama maupun kedua. Berapa korbannya, berapa yang dirugikan. Terus salah siapa? Sebenarnya 2 perang ini sebenarnya bukan salah ilmuwan secara mutlak, enggak ya. Akar dari perang ini kan sebenarnya cuma satu. Nah, selain tujuan tadi, ya, tujuan untuk mendominasi dunia, itu sebenarnya kan akarnya cuma satu perang itu, yaitu apa? Uang, alias dana. Orang mau perang harus punya dana, nggak mungkin nggak punya dana. Mana ada prajurit yang mau perang kalau nggak ada dananya, kan begitu. Mana ada prajurit mau perang terus setor nyawa doang, kan nggak mungkin kan. Pasti mereka punya dana, dan dana itu dia bisa menggaji, membiayai perangnya gitu. Terus dari mana dana itu? Ya dari bankir, dari mana lagi kan gitu kan. Dari bankir, orang yang punya bank itu. Nah, maka bisa terjadi perang dunia itu. Bayangkan berapa negara yang terlibat dan berapa yang sudah dirugikan, kan begitu. Nah, maka ilmu yang merupakan bagian dari perang dunia ini, dia secara ontologi atau secara hakikatnya bebas nilai seharusnya. Tapi kalau ilmuannya itu nanti dan aplikasi ilmu dan ilmuannya itu enggak, dia kalau bebas nilai, akhirnya gimana? Nah, akhirnya perang dunia ini, nah, gitu ya. Berapa banyak entah ini di film benar atau tidak ya, berapa banyak percobaan untuk senjata pemusnah massal yang dibuat dan itu mengorbankan tawanan-tawanan perang, bayangkan. Nah, berapa banyak yang dikorbankan itu? Entah dari kubu mana lah itu. Nah, senjata pemusnah massal, entah dari virus atau dari penyakit atau persenjataan, gitu ya. Yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik atau terkhusus, sehingga ilmuwan lebih mengetahui tentang asas-asas yang mungkin terjadi bila ada penyalahgunaan. Jadi dari sini ya, dari ilmu itu sendiri kan sudah berkembang. Berkembang itu ya khusus semakin mendalam gitu ya, terkotak-kotak, otonom, dan semakin mendalam. Nah, maka ilmuannya itu sendiri dia yang lebih mengetahui apakah ilmu ini disalahgunakan atau tidak.
Dan ilmuwan-ilmuwan yang punya integritas itulah nanti yang akan dapat mencegah penyalahgunaan dari ilmu tersebut. Makanya orang kalau nggak punya empati, nggak punya rasa kemanusiaan yang tinggi, maka dia tidak akan peduli dengan orang lain gitu loh. Tidak akan peduli. Yang penting dia dapat yang penting dia puas, yang penting hasilnya tercapai, yang penting dia kaya, yang penting dia berhasil. Nah, gitu. Orang lain nggak ngurus. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa sehingga ada kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki. Nah, seperti pada kasus rekayasa genetika di Cina atau Tiongkok dan teknik perubahan sosial atau social engineering. Jadi, kalau kita menemukan sebuah ilmuwan yang dia tidak mempunyai integritas, maka seperti kasus rekayasa genetika di Cina atau Tiongkok ya. Silakan di googling saja apa itu kasus rekayasa genetik. Yang mana ilmuwannya ini dia seorang profesor dan dia sudah mencoba rekayasa genetika ini. Akibatnya apa saya juga kurang paham ya. Silakan, banyak beritanya di internet. Ini ditangkap dia. Karena apa? Karena dapat merusak masa depan manusia dengan rekayasa genetikanya ini. Nah, entah gimana caranya. Kalau istilahnya sekarang itu kan ada cloning hewan gitu ya. Bahkan ada yang berusaha mengkloning, bukan ada yang berusaha, sudah ada yang mengkloning antara kambing dan babi. Atau mungkin sapi dan babi. Ini jadi apa ini? Nah, ini gimana ini? Kalau dari awalnya seperti itu. Ya walaupun istilahnya itu nanti berhasil, tapi kalau nanti dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik ya, khususnya di negara-negara muslim yang mayoritas muslim, itu juga kurang baik gitu ya. Nah, dan teknik perubahan sosial, nah, ini silakan, banyak kasusnya di internet, bisa dicari. Jadi integritas seorang ilmuwan itu penting. Kita akan bahas nanti khusus di satu materi tentang bagaimana seharusnya ilmuwan tersebut menjaga ilmu dan mengembangkan ilmu. Nah, menurut Muhammad Adib, substansi ilmu itu bebas nilai, value free, tergantung pada pemakaiannya. Sangat dikhawatirkan dan berbahaya jika ilmu dan pengetahuan yang syarat muatan negatif dikendalikan atau jatuh ke tangan orang-orang yang berakal picik, sempit, sektarian, berjiwa kerdil, kumuh, dan jahat, bertangan besi dan kotor. Hal ini berangkat dari fakta belakangan yang menunjukkan terjadinya krisis, kemiskinan, kebodohan, ketidakpercayaan, dan lainnya sebagai dampak dari tidak amanahnya seorang ilmuwan. Jadi istilahnya krisis, mau krisis apapun itu, mau krisis ideologi, krisis pangan, krisis senjata, krisis apapun itu dari sebuah negara, seperti juga kemiskinan. Itu ilmuwan ekonominya kemana gitu kan istilahnya ya. Kebodohan juga. Orang-orang kok masih bodoh-bodoh aja gimana ini? Kurang apa ini kan gitu? Ketidakpercayaan dan sebagainya. Nah, maka ilmuwan itu dituntut untuk memberikan dampak positif bagi siapapun. Dengan ilmunya, tentunya dengan ilmunya gitu loh. Kalau nggak ada dampak positif buat apa? Walaupun itu istilahnya tujuannya dunia ya. Tapi kan sejalan ini dengan hadisnya Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita nggak memberikan manfaat gimana gitu loh. Semuanya hanya mementingkan diri sendiri. Semua hanya untuk memperkaya diri sendiri. Semuanya hanya untuk berhasrat memuaskan dirinya sendiri. Ya, nanti saling membunuh semua ini, saling menjatuhkan. Nah, kalau kita misalkan mau majukan negara ya semua ilmuwannya itu bersatu baik dari segala bidang. Nah, kita yang calon-calon ilmuwan ini ya, bagi yang pengen jadi ilmuwan gitu ya, calon-calon ilmuwan ini harus mempunyai sikap amanah ini dari sejak dini gitu loh. Jangan dibawa-bawa ilmu ini, jangan dibawa untuk kepentingan sesaat, jangan, karena dampaknya akan sangat besar.
dampaknya nanti tak bertanggung jawab, ya oke lah kalau non muslim mungkin nggak ada ideologi tentang pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu. Tapi kalau kita orang muslim kan ada pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Pak, kok bawa akhirat? Ya enggak masalah bawa akhirat, karena keyakinan orang kan beda-beda gitu. Kalau misalkan kalian muslim, ya sudah, nanti dipertanggungjawabkan dan di akhirat. Makanya saya ketika mempelajari sebuah ilmu apapun itu ya, apapun itu patokannya cuma satu. Saya dulu dikasih tahu oleh guru saya itu cuma satu. Apa? Ketika kamu mempelajari sesuatu, itu carilah pertimbangan atau carilah alasan. Yang mana alasannya itu adalah apakah yang saya pelajari ini semakin mendekatkan diri saya kepada Allah atau tidak. Itu aja. Apakah yang saya pelajari ini mendekatkan diri saya kepada Allah atau tidak. Kalau semakin mendekatkan diri saya kepada Allah, jalankan, pelajari, sebarkan, manfaatkan dengan baik. Tapi kalau tidak, ya sudah. Maka dicari-cari. Apakah bisa manfaat ini? Cari alasan gitu ya. Semakin mendekatkan diri saya kepada Allah atau tidak. Nah, itu pesan dari guru-guru saya dulu. Kalau kita mau mempelajari sebuah ilmu atau sesuatu. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang atau yang tidak pas, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.